Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan waktu dulu ya, tarbiyah pubertas yang ini lanjutannya, tarbiyah pubertas jilid kedua. Karena kenapa saya ngambil tema ini? Karena ini jarang sekali gitu kan, jarang sekali dibahas di sekolah-sekolah ataupun di yang lainnya gitu kan, seperti itu. Makanya saya ambil temanya itu tarbiyah pubertas, karena boleh jadi pasti di antara kita bapak-bapak juga ya pasti mempunyai anak, karena anak itu merupakan anugerah dan tanggung jawab bagi seorang ayah dan ibunya. Jangan sampai ketika kita mempunyai seorang anak hanya dibekali oleh makanan, minuman, pakaian tanpa diperhatikan tentang pendidikannya, seperti itu. Jika tiba waktunya, pasti di antara kita juga punya anak. Karena dalam hadis pun dikatakan itu kan, sesungguhnya bayi yang dilahirkan ke dunia ini semuanya itu dalam keadaan fitrah, suci, tergantung ibu dan bapaknya yang akan menjadikan anak tersebut seorang Yahudi, seorang Majusi, seorang Nasrani, dan lain sebagainya. Tentunya di sini ada kaitannya dengan ikhtiar ataupun usaha daripada seorang ayah ataupun seorang ibu. Biarkan sajalah itu mah nanti misalkan urusan ibu kita, tidak seperti itu. Tetapi di sini memerlukan kesinergian antara seorang bapak atau seorang ayah dengan seorang ibu. Sudah aja misalkan tugas saya mah mencari nafkah dan lain sebagainya, tidak demikian. Ya, sebagaimana dicontohkan juga tentang kisah Luqman Al-Hakim. Itu jelas itu kan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim tersebut. Sudahkah kita gunakan momentum tamyiz dengan baik? Artinya ketika seorang anak sudah bisa ataupun mampu membedakan mana itu yang baik, mana itu yang jelek, itu kita harus senantiasa dibimbing itu kan. Kalau si anak tersebut ulah mampu membedakan antara yang hak, yang batil, yang salah, yang benar, alhamdulillah itu kan. Berarti anak tersebut menggunakan akal pikirannya. Nah, disinilah sebagai seorang tua kita harus senantiasa membimbing anak-anak kita, karena boleh jadi anak kita yang tadinya dididik di rumahnya dengan asuhan orang tua, beda lagi ketika udah berbaur dengan lingkungan sekitar. Karena faktor bi'ah itu, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Saya yakin itu. Contoh ya, misalkan sekarang itu di eranya digital atau di eranya serba online. Yang tadinya anak disuruh mengerjakan tugas-tugas oleh orang tuanya, oleh gurunya misalkan, oleh para pengajarnya, tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Ketika sudah beres pelajaran, yang lamanya apa kira-kira?
main gamenya, itu kan. Nah, makanya dari itu sekali lagi yuk sama-sama kita beranjak dari mulai sekarang itu tidak ada istilah telat atau tidak ada istilah terlambat, gitu kan. Ketika tamyiz pergi, bulug pun datang. Artinya ini mendekati usia-usia baligh. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Tentunya sebagai seorang tua jangan sampai istilahnya itu acuh tak acuh, gitu kan, terhadap anak kita. Tetapi harus diperhatikan, gitu kan. Dari mulai mereka itu memilih temannya dengan siapa, bergaulan dengan siapa, itu kan. Apakah, pertanyaannya, apakah boleh memilih teman? Apakah tidak boleh memilih-milih teman? Kan suka gitu ya di sekolah gitu. Saya katakan boleh memilih-milih teman. Karena apa? Karena Allah pun demikian, gitu kan, menginstruksikan kepada kita itu, pilihlah, gitu kan, teman-teman yang baik di antara kita semua, itu kan. Karena boleh jadi kalau kita seandainya anak kita misalkan bergaul dengan teman yang kurang baik, otomatis apa yang terjadi? Malah terbawa anak kita, itu kan. Karena di sini sudah mampu membedakan yang namanya tamyiz itu kan. Mana yang baik, mana yang buruk. Oke lah, kalau misalnya usia TK misalkan, usia kelas 1, itu nggak masalah. Tetapi seandainya anak sudah menginjak usia kelas 5, kelas 6, bahkan SMP, SMA, itu boleh. Boleh sekali mencari-cari atau memilih-milih teman. Karena apa? Dengan alasan mereka itu mencari kebaikan. Mereka itu ingin menjaga dirinya, itu kan. Jangan sampai terbawa oleh hal-hal yang negatif seperti itu. Ajarkanlah kebaikan dan tanggung jawab terhadap anak. Ini ya, sekali lagi, anak itu kalau terbiasa diajarkan kebaikan dan juga mereka itu dikasih tanggung jawab, insya Allah, saya yakin gedenya pun tidak akan menyusahkan orang tuanya. Saya yakin itu. Contoh, anak itu jangan hanya dikasih fasilitas melulu, itu kan. Dikasih uang jajan, dikasih makanan, minuman, juga difasilitasi oleh HP mereknya yang canggih. Tetapi apa? Mereka tidak sama sekali dikasih tanggung jawab oleh kita. Misalkan anak itu tugasnya, perannya ngapain sih di keluarga? Tugas anak di keluarga adalah birrul walidain. Artinya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai anak itu hanya apa istilahnya nanti suatu saat menjadikan orang tuanya itu menjadi seorang babu. Naudzubillah min dzalik, gitu kan. Coba kita lihat. Kalau seandainya anak dikasihkan tanggung jawab misalkan minimal ketika di rumah, apa tugas mereka di rumah? Menyapu misalkan. Setelah itu mencuci piring ketika habis makan misalnya. Itu hal yang sepele, cuman apabila kita terus-teruskan diterapkan tanggung jawab tersebut terhadap anak, insya Allah menjadi kebiasaan. Tatkala anak udah usia SMP atau SMA, insya Allah mereka akan terbiasa. Apalagi seandainya orang tuanya yang memesantrenkan anaknya ke pesantren misalkan, itu udah terbiasa tidak lagi mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan pembantu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di rumahnya udah dibentuk, gitu kan. Terus lagi misalkan merapikan atau membereskan tempat tidur misalkan. Ini hal-hal yang sepele, tapi apabila kita dikasihkan tanggung jawab terhadap anak, insya Allah anak pun akan bersedia, akan nurut, gitu kan. Tentunya ketika anak, pasti ya ada juga anak yang cerewet lah, membangkang dan sebagainya. Di sini kita sebagai seorang tua harus adanya ketegasan. Artinya apa? Ketika anak kita sudah di luar batas teritorial, artinya sudah membangkang dan lain sebagainya, kita harus menindaknya. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua jangan sampai
Apa isinya tuh? Kita didikte sama anak kita. Ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena tadi kan bisa menjadikan orang tua kita itu bisa menjadi babu bagi anaknya. Naudzubillahi min dzalik. Apa tanda-tanda baligh? Di sini ada kurang lebih ada 3 ya tanda-tanda baligh. Yang pertama adalah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tatkala anak kita sudah mencapai umur demikian, nah makanya ini harus hati-hati. Jangan sampai lengah daripada pengawasan kita. Jangan sampai kita tidak tahu itu kan siapa teman anak kita itu kan, bergaul dengan siapa anak kita itu. Karena apa? Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai hal-hal yang tidak inginkan itu terjadi kepada anak kita. Naudzubillahi min dzalik. Makanya di sini perlu peran bagi kedua orang tua. Jangan sampai biarin aja udah mandiri, udah bisa menjaga diri. Seperti itu. Jangan ya, tapi harus dialog, komunikasi dengan anak kita itu kan. Temannya siapa, kemudian apalagi misalkan maaf ya yang suka keluyuran misalkan tengah malam, naudzubillah min dzalik gitu kan. Kita malah hare-hare istilahnya itu acuh tak acuh biarin saja. Nah, itu khawatir ya, bagi saya khawatir seperti itu. Yang kedua, keluar mani bagi laki-laki dan perempuan ketika berumur 9 tahun. Atau kalau untuk laki-laki itu ihtilam ya, mimpi basah. Sebenarnya ini juga harus tahu gitu kan, anak kita itu udah tanya gitu kan. Artinya misalkan seorang laki-laki baiknya dengan ayahnya, seorang perempuan enaknya dengan ibunya ngobrolnya. Itu lebih nyambung. Saya kira keakrabannya, kehangatannya itu lebih terjaga gitu, seperti itu. Haid bagi perempuan ketika telah menginjak usia 9 tahun. Nah, jadi mana saja ini di antara ketiga ini yang duluan, berarti si anak tersebut, anak kita itu telah baligh gitu kan. Artinya harus diperhatikan gitu kan. Termasuk nanti, nah ini apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika anak usia baligh. Tidak boleh menampakkan auratnya. Ketika Nabi Muhammad SAW lagi di rumah, tiba-tiba datang Asma binti Abu Bakar gitu kan. Dia itu mengenakan pakaian yang mini gitu kan, serba tipis dan kelihatan auratnya. Sehingga ditegur oleh Nabi Muhammad, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa sara ila wajhihi wa kaffaihi." Wahai Asma, jika seorang wanita atau seorang perempuan sudah mencapai usia baligh, usia haid, usia baligh, maka tidak boleh ada yang terlihat, ada yang nampak darinya. Rasulullah mengisyaratkan ini dan ini. Artinya yang boleh dilihat itu hanya muka dan telapak tangan. Seperti itu. Ini menggambarkan, hadis ini menggambarkan bahwasanya ketika anak kita terlebih-lebih mempunyai seorang anak perempuan, itu hati-hati. Karena auratnya itu banyak, artinya yang boleh dilihat itu hanya muka dan telapak tangannya. Jangan sampai anak kita itu istilahnya itu biarin weda masih baru baligh. Justru kalau tidak dibiasakan dari kecil, nanti gedenya itu akan terbiasa seperti itu. Pepatah bilang kan ulah bisa ulah bisa karena biasa gitu kan, seperti itu. Artinya jangan deh dibiasakan gitu kan, dari semenjak kecil itu mengenakan jilbab menutup auratnya. Karena apa? Karena kalau udah gede itu susah lagi, susah melawan lah, membentak lah dan lain sebagainya lah gitu. Berarti kalau udah gede tidak bisa seperti itu, ya kita di mana gitu kan, ketika kecil itu ngapain saja kita itu gitu kan terhadap anak kita itu, seperti itu. Tidak boleh tidur berbarengan baik dengan adiknya ataupun dengan kakaknya. Nah, ini pun
hendaklah dipisahkan. Artinya ada pembatas. Seandainya misalkan kamarnya kecil atau satu, ya udah disekat, nggak masalah gitu kan. Karena apa? Karena tadi kan ketidakbolehan menampakkan atau memperlihatkan auratnya, apalagi di luaran atau di umum. Ini sangat berbahaya sekali gitu kan. Karena konon kabarnya aurat seorang perempuan itu luar biasa menggodanya gitu kan. Artinya apa? Hanya kelihatan misalkan betisnya dan pahanya itu tuh menimbulkan syahwat kepada lawan jenisnya. Naudzubillahi min dzalik gitu kan. Seperti itu. Tidak keluyuran dengan temannya, apalagi dengan lawan jenis. Nah, ini harus menjadi pusat perhatian ya bagi kita seorang ayah itu kan. Sekali lagi dibatasi pergaulannya, dibatasi mereka itu dengan siapa saja itu kan. Jadi jangan sampai deh hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi gitu kan kepada anak kita. Naudzubillahi min dzalik gitu kan. Makanya di sini perlunya kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang ibu ya di tengah-tengah anak kita yang sudah mencapai usia baligh. Karena yang namanya anak itu serba ingin tahu, serba ingin mencoba. Betul apa benar? Betul ya Pak? Serba ingin tahu, serba ingin mencoba itu kan, seperti itu. Kemudian apabila anak kita melawan dan lain sebagainya, maka tindak tegas. Seperti apa caranya? Misalkan ketika anak kita tidak lagi menurut, bahkan sampai membentak kita berani gitu kan. Yang tadinya dikasih uang jajannya 10.000, kita kurangin misalkan 5.000, atau bahkan tidak sama sekali dikasih uang jajan. Kita harus tegas seperti itu. Dan tidak tega dan lain sebagainya. Nah, berarti orang tuanya tidak ada reward dan punishment. Ya udah, berarti anaknya pun semaunya mereka gitu kan, seperti itu. Tetapi kalaulah misalkan orang tuanya tegas, orang tuanya ada reward dan punishmentnya yang jelas itu kan. Apabila anak itu melanggar salah satu kriteria, misalkan ditulis di buku dan lain sebagainya, bisa jadi uang jajannya dikurangi gitu kan. Kemudian juga bisa saja tadi kan mainannya ataupun fasilitas HP-nya dicabut dan lain sebagainya. Itu boleh dilakukan sebagai apa? Sebagai punishment, bahwasanya anak itu di rumah bukan apa-apa itu kan. Anak itu di rumah hanyalah menumpang kepada kita itu kan. Suatu saat nanti apabila udah gede, apabila udah waktunya untuk menikah, pasti anak tersebut akan dibawa oleh suaminya dan lain sebagainya itu kan. Nah, makanya di sini perlulah adanya ketegasan bagi seorang ayah ataupun seorang ibu gitu kan. Kenapa banyak terjadi anak membunuh orang tuanya, tega membunuh ayahnya dan ibunya? Gara-gara itu tidak ada reward dan punishment, gara-gara tidak dididik, diurus gitu kan. Bukan saja hanya mengasih nafkah. Kalaulah hanya mengasih makan, mengasih minum, apa bedanya dengan ayam misalkan? Apa bedanya dengan kucing dan lain sebagainya? Ayam, kucing yang anaknya banyak bisa kok menafkahi anaknya. Apalagi kita seorang manusia kan jauh diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya biasanya ini yang terjadi ketika SMA ya. Ketika kelulusan teh, wah bajunya itu coret-coret dan lain sebagainya, seolah-olah bangga gitu kan, bangga berada di komunitasnya. Tapi tidak demikian gitu kan. Kalaupun udah lulus SMA, lulus SMP, apa salahnya misalkan dihibahkan, disumbangkan misalkan celana atau bajunya kepada orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Yang sampai misalkan trennya itu dengan tawuran, kemudian geng motor dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik ya. Sekali lagi, jangan sampai nama kita sebagai orang tua itu diseret ya oleh anak kita. Naudzubillahi min dzalik.
Ajarkan mandi junub yang sempurna. Nah, ini juga tidak semestinya anak itu, saya yakin tidak dapat di sekolahan-sekolahan gitu kan. Artinya hanya sepintas saja gitu kan. Maka kita tugasnya sebagai seorang ayah itu kan yang baik itu ajarkan itu kan. Tanya anak kita itu. Sekali lagi tadi ya nanyanya ayah kepada seorang anak laki-laki, ibu kepada seorang anak perempuan, biar nyambung gitu kan. Sudah pernah ini enggak, sudah pernah itu enggak. Kita sebagai orang tua jangan merasa tabu, malu. Terus kita mau ngapain lagi gitu kan? Karena itu merupakan anak kita itu kan. Manalah ada orang lain yang nanya kepada anak kita hal-hal yang demikian gitu kan. Nah, makanya sekali lagi sebagai seorang ayah, adalah kita mempersiapkan anak kita itu untuk menuju ke arah yang lebih sempurna. Ketika akalnya sudah terbentuk, kemudian pikirannya pun sudah dewasa, kita menjejalainya dengan pendidikan yang bermanfaat bagi mereka itu kan. Karena boleh jadi usia anak kita itu di rumah hanya mencapai misalkan 20 tahun, kurang lebih 20 tahunan. Lulus SMA kurang lebih misalkan usia 18, 19, 22 lah, 22. Setelah itu kan anak biasanya suka ingin apa Pak? Merantau ya, atau cari kerjaan di luar sana dan lain sebagainya. Tatkala kita udah ditanamkan nilai-nilai kebaikan, kemudian tanggung jawabnya sudah kita berikan, insya Allah anak tersebut ada batasan-batasan atau ada lampu merahnya itu kan. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dilarang, mana yang dianjurkan dan sebagainya. Nah, ini pastikan anak sadar bahwa selalu oke untuk bertanya. Inilah kuncinya apabila kita ingin dekat dengan anak kita, ajak ngobrol yang ringan-ringan saja itu kan. Jangan sampai kita sibuk dengan kerjaan, pagi berangkat, pulangnya malam, hanya ketemu dengan anak itu apa? Hanya pas tidur dan tidur saja misalkan. Ini bahaya gitu kan. Tetapi kita sempatkan untuk bercengkrama, untuk ngobrol, komunikasi dengan anak kita. Ditanya itu kan temannya dengan siapa, di sekolah seperti apa dan lain sebagainya. Kalaupun perlu ketika udah usia SMA, punya pacar enggak itu kan. Tanya kita biar tahu gitu kan. Karena apa? Boleh jadi tadi kan hal-hal yang tidak kita inginkan itu kita tidak tahu gitu kan, bahwasanya anak kita itu sudah bergaul dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak benar misalkan. Nah, ini bahayanya gitu kan. Makanya sekali lagi ajak anak kita untuk berkomunikasi. Jangan takut malu waktu bertanya. Jujur jika tidak tahu jawaban. Kan yang namanya anak suka ingin bertanya ya Pak. Misalkan kalau seandainya ini kita jangan sambil apa istilahnya itu, sambil megang HP gitu jawab ngelantur kemana saja. Nah, itu tidak demikian ya. Simpan dulu HP kita misalkan. Maksud kamu apa misalkan nanya seperti itu dan lain sebagainya. Coba diajak dialog, diajak komunikasi proaktif jika anak tidak kunjung bertanya. Nah, ini yang berbahaya. Anak teh diem, orang tuanya diem, anaknya oge sama diem gitu kan. Artinya tidak ada kegiatan komunikasi. Nah, ini ya yang harus dibangun. Nah, tingkat SD seperti apa pemahamannya, tingkat SMA, kemudian SMP pun demikian. Jadi dibedakan ya antara levelnya. Jangan sampai ini cocoknya untuk level SD dikasihkan ke SMP atau dikasih ke SMA gitu kan. Apalagi level SMA dikasihkan ke SMP, ke SD, ya tidak nyambung kepada anak gitu kan, seperti itu. Usahakan selalu menjawab pertanyaan, walau pertanyaan agak bodoh. Maksudnya teh pertanyaan yang tidak perlu seandainya ditanyakan, si anaknya malah nanya itu kan, seperti itu. Berusaha pahami pertanyaan dan selalu berusaha menjawabnya. Kalaupun tidak tahu ya terus terang kita jawab bahwasanya saya tidak tahu, ibu atau bapak tidak tahu dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini ya. Wow, pertanyaannya yang bagus. Ayah senang kakak bertanya. Ini contoh-contoh yang menggugah selera anak itu. Oh, ternyata saya tuh diperhatikan di rumah itu. Kenapa banyak orang di luaran sana yang
ditindik bolong-bolong gede-gede, pakaiannya itu-itu aja, karena di rumah tidak dihargai. Seandainya di rumah dihargai, tidak akan mereka itu seperti demikian, gitu kan. Karena mereka di lingkungannya itu, oh saya ada temen nih, saya ada temen juga, oh berarti saya di lingkungan ini, di luar sana itu dihargai. Beda dengan saya di rumah, tidak dihargai, tidak diperhatikan dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak betah untuk berada di rumah. Nah nanti ya kalau sudah sampai di rumah, misalkan pertanyaan hebat, gimana ceritanya bisa kepikiran nanya seperti itu, misalkan waduh mama gak tahu jawabannya tuh, yuk sama-sama kita cari tahu dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang sifatnya pertanyaan itu hendaklah kita jawab kalaupun kita bisa. Kalau tidak bisa kita jujur terus terang, gitu kan. Yuk kita cari tahu, misalkan ke siapa, ke YouTube misalkan, sambil dipandu oleh kita dan lain sebagainya. Bukan sekedar memberi nafkah, tetapi juga kewajiban kita adalah mendidiknya. Sekali lagi, kita jangan sampai disamaratakan dengan binatang, karena kita mempunyai hati dan akal pikiran. Oleh Allah diberikan kelebihan, yaitu potensi kita itu mempunyai hati, akal, dan pikiran. Bedanya dengan binatang. Binatang hanya mengurusi anaknya itu dengan mengasih makanan. Tapi kita sebagai seorang tua, di samping memberikan nafkah kepada anak kita, kewajiban kita juga yaitu adalah mendidiknya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Ana lastu khairum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.